Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk Pak Yadi dengan Mbak Ika, silahkan semangat selalu untuk menjadi coach dan menjadi coachee. Ingat, kata kuncinya hanya satu untuk kegiatan coaching ini adalah fokus pada permasalahan di coachingnya dan usahakan yang menemukan alternatif solusinya adalah si coachee sendiri, bukan itu yang harus diperhatikan. Seperti itu ya Pak Eka sama Pak Yadi. Nggih, matur suwun Ibu. Lanjut nih, monggo yang semangat. Pokoknya meskipun dalam satu ruangan berdaring ria ya, anggap aja ini ruangannya berjauhan seperti itu ya. Jangan sampai masuk ke dalam ruangan masing-masing. Monggo dilanjut nggih Pak Eka, Pak Yadi ya, semangat nggih. Matur suwun Ibu. Selamat siang Pak Yadi, apa kabar? Alhamdulillah Pak Ika, kabar baik dan siang hari ini siap dan fokus untuk kegiatan kita di Guru Penggerak. Mungkin Pak Yadi yang mengawali menjadi coach atau coaching. Baik, untuk sesi 1 ini Pak Ika berkenan menjadi coach, kemudian saya sebagai peserta untuk di-coach Pak Ika. Monggo Pak Ika. Terima kasih Pak Yadi, kita mulai bersama-sama. Moga-moga kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan maksimal, baik untuk kita semua. Dan semoga kegiatan ini bisa kita tularkan kepada teman-teman kita yang belum menjadi calon guru penggerak supaya bisa termotivasi untuk mengikuti program guru penggerak, karena program ini ternyata sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai seorang pendidik ke depannya. Ya, kita mulai Pak Yadi. Selamat siang Pak Yadi, apa kabar Pak Yadi? Siang Pak Ika, alhamdulillah. Ada apa ini kira-kira? Kok kelihatannya pengen diceritakan atau apa nih Pak Yadi? Betul Pak Ika, ada sesuatu yang membuat saya perlu cerita dan Pak Ika, dan harapannya nanti bisa memberikan support Pak ke saya Pak. Apa Pak Yadi yang pengen diceritakan kepada saya? Mungkin saya bisa menjadi teman pendengar atau memberikan solusi untuk pemecahan masalah bersama-sama Pak Yadi. Iya betul Pak Ika. Di jelang waktu menjelang asas di semester ganjil ini Pak Ika, saya mengampu mata pelajaran PJOK di kelas 9. Kurang lebih hampir 4 bulan lebih atau 4 materi telah saya sampaikan ke siswa. PJOK dominan lebih pada kesempatan untuk praktek Pak. Namun mau tidak mau untuk membuat laporan penilaian di e-raport ini, di sekolah kami sudah terbangun budaya untuk melaksanakan tes tertulis dalam rangka meningkatkan kemampuan kognitif dan perilakunya Pak. Yang saya tangkap berarti Pak Yadi itu mempunyai kegundahan menghadapi nanti PAS, karena PJOK itu biasanya kecenderungan praktek ya Pak Yadi. Betul. Penyampaian teorinya kurang, atau biasanya anak itu dalam menjawab secara teori itu kadang berbeda dengan praktek. Ya. Mungkin Pak Yadi, bagaimana menurut Pak Yadi supaya anak itu bisa lebih gemar membaca atau lebih mendalami materi
selain praktek Pak Yadi? Ya, Pak, ya benar, Pak. Tujuan coaching pada kesempatan hari ini, Pak, saya mempunyai maksud bagaimana mengembangkan minat belajar anak untuk memenuhi kebutuhan murid. Kebetulan kebutuhan yang perlu disiapkan adalah anak mengarahkan pada motivasi dan keinginan untuk belajar, terutama mempersiapkan tes tertulis di asas semester ganjil ini, Pak. Itu tujuan saya. Minat membaca mungkin Pak Yadi, minat belajar anak untuk supaya memperdalam materi-materi yang ada dalam materi PJOK. Mungkin Pak Yadi punya strategi apa supaya anak itu lebih gemar atau lebih suka dalam belajar secara teori mungkin PJOK atau olahraga, biasanya kan anak itu lebih cenderung praktek ya Pak Yadi. Ya, betul. Identifikasi yang sudah saya cermati Pak Iga, secara umum memang anak sudah membaca pada saat saya menyampaikan materi pembelajaran. Karena saya awali dengan literasi di awal kegiatan pembelajaran. Namun, konsep atau waktu dalam kegiatan pembelajaran ini terkadang masih kurang bagi anak. Kecuali siswi atau anak putri yang memang benar-benar dia ada motivasi diri untuk belajar, memahami pengetahuan gerak yang akan dipraktekkan. Dan yang kedua, sebagian anak putra itu kehadiran aja kadang kurang efektif, Pak. Apalagi dituntut anak ini untuk rajin belajar ataupun meluangkan waktunya untuk kesempatan menyiapkan kegiatan di asas. Padahal menurut saya di kelas 9 itu sangat penting sekali. Hasil dari semester ganjil ini merupakan nilai yang di semester kelima, Pak, yang nanti masuk di raport. Salah satunya untuk kepentingan mereka dalam berkompetisi di BPDB jenjang SMA. Itu yang pertama sudah saya khawatirkan, Pak. Dan yang kedua, budaya setiap masing-masing kelas ini berbeda, Pak. Artinya ada kelas yang memang sudah terbangun kesepakatan atau keyakinan untuk menghormati teman ketika membaca atau telah adanya kesepakatan antara guru beserta murid atau dan wali kelas sehingga ada yang sudah terbangun. Namun saya khawatirkan ini kelas yang belum terbangun. Jadi pada saat pelajaran dan saya dia merasa seolah membaca, namun di baliknya itu apakah nanti di rumah juga dapat dilaksanakan. Saya khawatirkan hanya di kelas saja. Bisa saya simpulkan Pak Yadi, berarti Pak Yadi itu mempunyai kegundahan terhadap anak. Ada anak yang sudah sangat aktif dalam mengikuti strategi Pak Yadi dalam supaya anak itu mau mendalami materi dengan membaca secara mandiri, dan ada juga anak yang kurang dalam pembaca. Mungkin Pak Yadi mempunyai kiat-kiat bagaimana cara atau mengajak anak itu supaya gemar membaca Pak Yadi. Iya Pak Iga, ada beberapa hal yang sebenarnya sudah saya lakukan. Di antaranya Pak Iga, di pembelajaran pagi itu saya sudah membuat perencanaan di modul ajar itu anak untuk membaca dulu materi yang akan dipelajari minggu ini. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, silahkan memahami materi di halaman sampai terkait dengan pembelajaran ini. Dan yang kedua, saya memberikan kesempatan kepada kelompok, Pak. Jadi dalam satu kelas itu biasanya saya buat kelompok 4, masih anggota 8 itu meringkas pemahaman materi yang telah dibaca di setiap individu dibuat dalam satu lembar kertas dalam bentuk artikel. Harapannya nantinya saya akomodir bisa menjadi bahasa sederhananya mading class, Pak. Itu arahnya ke sana. Dan yang kedua yang sudah saya lakukan, saya bentuk desain dari hasil karya anak ini ke dalam Google Sheet. Nah, saya masukkan di drive.
sehingga teman dalam satu kelas yang lain itu bisa melihat hasil ringkasan bacaannya melalui grup WA. Itu yang sudah saya lakukan, Pak. Sudah bagus sekali nih Pak Yati. Pak Yati sudah meringkas dan dijadikan menjadi Google Sheet supaya anak lebih gemar membaca dan mudah dalam belajar, mungkin di handphone sedang duduk di depan rumah atau apa, dia tinggal buka handphonenya, buka Google Sheet-nya, nanti bisa membaca. Yang mungkin yang menjadi pertanyaan, mungkin Pak Yati, apakah anak itu dipastikan membuka Google Sheet itu bagaimana Pak Yati? Anak-anak supaya Iya betul Pak Ika. Di komunikasi kelas itu saya ada grup WA masing-masing kelas. Kebetulan saya ngajar 8, kelas 9A sampai H. Nah, melalui media ini, sebelum kegiatan pembelajaran juga sampaikan perencanaannya, termasuk segala aktivitas kegiatannya juga saya sampaikan di grup ini, agar ketika anak kok ada hambatan membawa HP ke sekolah karena HP mungkin satu dipakai adik atau kakaknya, sehingga dia paling tidak di rumah itu sudah pernah membaca atau mengingat materi yang saya persiapkan untuk dipraktekkan di berikutnya. Lah, terkait dengan pemahaman yang sudah mungkin materi 1, 2, 3, dan 4 sudah dipelajari, tibalah di akhir semester ini, apakah yang sudah saya sampaikan ini benar sudah dipahami atau belum. Jadi saya kadang gini Pak, baru refleksi, ya Pak sudah memahami, hasil praktek cukup, tapi khawatir Pak. Ketika materi 1, 2, 3 oke sudah berlalu, mungkin materi yang 4 masih hangatnya bisa, tapi apakah yang di bulan Juli, Agustus itu sudah dipahami loh Pak? Mungkin Pak Resti yang berikutnya, apakah ada teman yang bisa memastikan anak-anak itu membuka Google Sheet atau membaca materi-materi yang telah dibuat Pak Yati? Ada rekan guru yang mungkin diajak kerjasama mungkin? Iya Pak, sebelum saya mengajak ke teman guru untuk mengingatkan, kebetulan saya itu punya ide lagi menjelang asas ini Pak, yaitu saya sempat memanfaatkan IG atau TikTok tuh mencari hal yang positif Pak. Malah kadang dari teman-teman SD Pak. Nah ini saya menemukan aplikasi sederhana Pak, Wordwall. Artinya saya manfaatkan soal-soal setiap latihan dari materi 1 sampai 4 ini, saya rangkum menjadi tahap soal, dan itu menariknya siswa nanti misalkan saya sediakan 10 soal, bisa memilih Pak ya. Setelah bisa memilih, nanti saya arahkan siswa ini mengingat kembali materi yang sudah pernah saya share gitu. Nah, harapannya setelah saya dapat materi ini dalam minggu ini semoga saya bisa menerapkannya Pak, karena tes kurang sampai hari Sabtu seminggu ini, dan ada teman yang saya ingatkan, satu mungkin sebelah tempat duduk saya itu selalu melihat aktivitas saya baik di kegiatan pembelajaran atau guru penggerak. Yang kedua mungkin teman belakang saya yang kebetulan sama-sama satu profesi tambah kegiatan di guru penggerak Bapak. Bagus sekali Pak Yati, mungkin karena program-program yang Pak Yati telah susun dengan baik dan rapi. Contohnya dari Wordwall itu berarti menarik atau mengajak anak itu untuk belajar, karena di aplikasi itu sangat menarik menurut saya ketika jawaban benar salah dan pegang-pegang kamera lah. Kalau anak itu kan pakai gadget, mainan gadget itu kan lebih senang daripada dia harus membuka buku. Kayaknya lebih senang ketika dia membuka HP dan membuka sebuah aplikasi yang aplikasinya itu adalah aplikasi yang bisa menambah wawasan tentang materi PJOK. Sangat menarik menurut saya Pak Yadi. Mungkin target
itu akan terlaksana kapan Pak Yadi? Rencana mulai besok Pak. Kebetulan kan pembelajaran di kelas 9B dan C besok ada. Dan target saya minggu ini sudah selesai. Mengingat minggu depannya sudah berjalan Pak asas. Ya, Nggih. moga-moga hasilnya maksimal nggih Pak Yadi. Cerita-cerita kita ini sangat menginspirasi sekali, mengajak teman-teman untuk membuat sebuah media ajar atau media yang mengajak peserta didik kita lebih gemar dalam membaca, berlatih dalam soal dimanapun dia berada, terutama sekarang itu pemanfaatan teknologi itu sangat maju gitu Pak Yadi. Alhamdulillah Pak Eka, terima kasih sekali atas kesempatannya, sehingga saya menjadi lebih yakin Pak untuk saya terapkan di kelas. Harapannya anak tidak hanya sekedar terbangun motivasi di kelas, namun di rumah pun dia penasaran untuk memperhatikannya. Terima kasih sekali Pak Ika, semoga ini dapat menjadi motivasi saya tersendiri untuk mengatasi hal yang menjadi saya gundah saat ini menjelang masa semi. Kita jumpa lagi mungkin minggu depan Pak Yadi, supaya saya pengen tahu hasil asasnya PJOK itu, mungkin semoga sangat memuaskan untuk Pak Yadi dan anak-anak. Baik, ya Pak Ika, nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, dan saya yakin akan saya beri konfirmasi secara umum garis besarnya hasilnya. Saya yakin. Terima kasih Pak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.